Selamat pagi teman-teman. Banyak yang meminta saya membuat video tentang volume ya, tepatnya analisa volume. Jadi analisa volume ini sebenarnya erat kaitannya dengan bandarmologi, teman. Kenapa erat? Karena analisa volume adalah analisa transaksi ya. Jadi begitu banyak transaksi terjadi, maka volumenya akan naik atau indikator volumenya akan naik ya. Di sini kalau teman masih banyak yang belum tahu mungkin ya. Mana sih indikator volume? Indikator volume yang bawah ini teman ya. Saya pakai Trading View ini. Jadi sebenarnya setiap apa ya, boleh dibilang OLT ya, OLT atau broker ya. Dibandingkan dengan Trading View ini ya. Trading View ini candle hijau ya, candle hijau ini artinya harganya juga sedang naik ya. Candle harganya juga lagi hijau. Sementara candle merah atau indikator volume yang merah, volume harganya juga sedang merah. Sementara di OLT yang biasa kita pakai ya, kalau saya sering pakai mouse mandiri itu bukan tergantung tergantung candle harganya teman ya, tapi tergantung tinggi rendahnya volume ini. Misalkan volume hari ini tinggi, besoknya rendah misalkan ya, itu akan merah ya. Walaupun harganya juga naik, tapi candle volumenya merah karena lebih rendah dari volume kemarin. Tapi di Trading View candle harga hijau, candle volumenya juga hijau. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan banyak juga pengertian kalau merah harga pasti turun ya, candle hijau itu naik, bukan begitu teman. Membaca candle volume itu kalau di Trading View seperti ini ya, harga merah, candle juga merah, harga naik, harga hijau ya, candle harganya hijau, candle volume juga hijau. Oke, itu yang pertama. Nah sekarang bagaimana sih kita membaca volume ya? Kita ambil saja contoh di aneka tambang atau Antam ini teman. Jadi kadang-kadang kita ingin melihat transaksi itu hanya melalui volume transaksi saja, bukan dari bandarmologi, bukan dari Broksum ya. Broksum kebanyakan teman-teman ingin yang lebih praktis kan seperti itu ya. Nah ini teman-teman harus paham cara membacanya. Jadi bagaimana cara membacanya dan bagaimana posisi-posisi kita, entry kita dengan melihat volume ini. Tapi ini saya sarankan hanya untuk swing ya teman ya, hanya untuk swing. Kalau untuk trading, scalping, tentu saja teman-teman harus masuk ke time frame yang lebih pendek lagi. Ini kan time frame daily. Nah kita ambil ini untuk pembelajaran saja. Teman-teman perhatikan di sini ya. Ini adalah area ranging ya, ranging. Sebentar, bagaimana secara melukisnya ini saya kurang paham ini. Oke, ini adalah area ranging ya, atau harga itu bolak-balik di sini. Oke, kita perhatikan di sini teman. Volumenya naik ya di posisi atas ya, harganya sedang di atas. Itu artinya apa? Itu lebih banyak yang jualan di posisi atas, sementara di bawah volumenya kecil-kecil saja teman ya. Jadi tidak banyak yang beli ketika dia di bawah ya. Nah setelah itu ada volume yang lumayan besar di sini ya, di area sini. Nah kemudian harga naik lagi, tapi sampai di atas volumenya naik lagi teman ya. Volumenya naik lagi artinya apa? Banyak yang jualan lagi di atas ya, banyak yang jualan. Kemudian harga turun di sini, tapi volumenya kecil, harga terus turun. Nah tiba-tiba di sini harga volumenya naik di sini ya, volumenya naik di sini, kemudian harganya naik lagi. Jadi teman-teman perhatikan saja itu di market seperti ini ya. Sideways ya, boleh dibilang ranging itu sama dengan sideways. Kita mainnya di area-area di sini saja. Jadi perhatikan ketika di bawah banyak yang beli apa tidak ya, ketika di atas ada yang banyak yang jualan atau tidak.
Itu saja yang teman perhatikan. Artinya ketika di bawah banyak yang beli seperti ini, teman ikut beli, ya. Ini kan candle harian ya. Misalkan teman lihat hari ini banyak yang beli, ternyata ya besok kita bisa beli juga. Nah ternyata harganya naik. Begitu juga sebaliknya, nyampe di atas di sini sudah banyak yang jualan, ya. Di sini banyak yang jualan, kita ikut jualan, harga turun lagi ke bawah. Jadi simpelnya seperti itu. Terus bagaimana dengan market sedang trend ya, atau trending ya? Sama saja teman-teman ya. Misalkan seperti ini. Teman-teman, ini area sideways ya. Ini area sideways. Ini kan belum ada yang beli, belum ada volume. Nah, tiba-tiba di sini ada volume. Nah, ini ada volume. Kemudian kita ikut masuk di sini. Harga terus naik. Sampai di atas, teman-teman lihat di sini. Ini volume besar sekali ya. Banyak yang jualan di sini. Dan setelah itu harga turun. Ya. Nah, begitu seterusnya. Begitu ada koreksi. Apakah koreksi itu dengan volume atau tidak? Kalau masih tinggi volume koreksinya, kita tidak usah masuk dulu. Kemudian ketika di bawah dia naik, harganya juga naik ya, volumenya naik, kita ikut di sini. Begitu seterusnya. Jadi teman-teman tidak perlu bolak-balik ke Broxom. Teman-teman cukup melihat candle volume saja. Begitu harga di atas, apakah banyak yang jualan? Misalkan kita lihat ya. Kita cari yang sedang di atas tapi tidak banyak yang jualan. Oke. Kemudian harga terus naik ke atas. Kita cari sebentar dulu. Nah, seperti ini misalkan ya. Ini trennya kan tren naik ya. Di sini banyak yang beli. Setelah itu banyak lagi yang beli ya, candle hijau. Kemudian harga terus naik ke atas ya. Nyampe di sini banyak lagi yang beli. Banyak yang beli, harga lanjut terus ke atas teman. Sampai di atas ini banyak yang jualan ya. Di sini banyak yang jualan. Setelah itu bara harga terus turun ke bawah. Jadi begitu cara kita melihat indikator volume. Jadi teman-teman latihan untuk melihat ini setiap hari ya. Latihan itu yang bisa membuat insting teman-teman cepat bisa mengambil kesimpulan untuk memutuskan entry atau tidak. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kalau ada yang ragu nanti kita diskusikan lagi. Oke, demikian saja. Selamat pagi.